Kembali lagi dengan aku di video Learning Journal part 8. Di video kali ini, aku akan membahas tentang teknik menulis opini feature di media massa. Nah, pertama-tama aku ingin membahas tentang opini. Opini itu ialah merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contohnya itu persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara korupsi, mentalitas pejabat, dan contoh lainnya. Nah, apa itu feature? Feature merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi atau aspek kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar, feature disebut juga berita ringan atau soft news atau kisah di balik berita. Contohnya berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati, pemecah batu, atau peraih medali emas, atau kisah perjalanan menaklukkan. Selanjutnya, aku akan membahas tentang teknik menulis artikel opini. Artikel opini adalah artikel yang didasari oleh opini penulis tentang suatu isu atau topik tertentu. Berbeda dengan artikel ilmiah yang ditulis berdasarkan fakta. Artikel opini lebih menekankan pandangan pribadi penulis dengan berdasarkan argumen yang logis. Artikel opini sifatnya subjektif dan belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Jenis artikel ini bisa ditemukan di media massa seperti koran, majalah, maupun media sosial. Artikel opini biasanya diletakkan di tengah bersama tajuk rencana atau surat pembaca. Jenis artikel ini ditulis dengan gaya ilmiah populer karena ditujukan untuk pembaca dari kalangan umum baik di majalah atau koran. Adapun teknik menulis artikel opini, yang pertama ada masalah yang akan ditulis. Masalah dapat diperoleh dari searching di internet, membaca buku atau pengalaman. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Yang ketiga, penulis pemula didiskusikan masalah dengan teman. Selanjutnya yang keempat, artikel harus didukung fakta dan data. Yang kelima, artikel harus ada saran dan pemecahan. Yang keenam, mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat yang lain. Dan yang ketujuh, penulis ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisannya. Selanjutnya ada proses penulisan artikel. Yang pertama ada tahapan pra-penulisan atau persiapan. Dalam tahap ini ada proses menyiapkan tema, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, dan fokus hingga mencari referensi yang sesuai. Termasuk dalam tahap ini adalah adanya proses membaca, menonton, dan menyimak. Yang kedua, ada tahapan proses penulisan. Setelah menemukan ide serta memiliki kerangka tulisan, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun satu demi satu poin dalam kerangka untuk menjadi satu kesatuan. Kata demi kata disusun menjadi kalimat, dan kalimat demi kalimat disusun hingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang ketiga adalah proses pasca penulisan. Dalam tahapan ini, penulis melakukan penyempurnaan tulisan yang sudah dihasilkan. Tulisan ini masih perlu disunting dan dibaca berulang-ulang untuk memperbaiki beberapa hal yang dirasa kurang tepat seperti ejaan, diksi, alinea, atau gaya bahasa misalnya. Sebagai manusia biasa tentunya terkadang kita masih belum sempurna dalam menulis. Oleh karena itu, penulis membutuhkan orang di sekitarnya untuk mengoreksi serta memberikan saran dan kritik yang membangun. Oke, segini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.